Hai teman-teman, salam damai. Sampai berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya mau menanggapi tantangan Crusader Network yang menyatakan kalau Konsili Vatikan II dengan adanya Dei Verbum 8 bukan inspirasi dari Roh Kudus. Dengan perkataan lain, dari roh iblis. Isi Dei Verbum 8 hasil Konsili Vatikan II tertulis, sebab dalam perkembangan sejarah gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Crusader Network menyalahkan Dei Verbum 8 dan dia memakai ayat Galatia 1 pasal 8 yang berbunyi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia berpendapat kalau Konsili Vatikan II telah memberitakan Injil yang lain, yang berbeda dengan Injil yang sudah ada. Maka dia menyimpulkan kalau inspirasi Dei Verbum bukan dari Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada Crusader Network, ayat mana yang dirubah atau ditambahkan atau dikurangi oleh Konsili Vatikan II? Mohon dijawab. Menurut saya, yang tertulis di Dei Verbum 8, sebab dalam perkembangan sejarah gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi, sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Yang dimaksud kepenuhan kebenaran ilahi oleh Konsili Vatikan II tidak berarti Injil yang sudah ada belum lengkap, tetapi pelaksanaannya yang belum lengkap. Sehingga nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus, semua perintah Yesus itu sudah dilaksanakan dengan penuh, sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Pada saat sabda Allah kita terima 2000 tahun yang lalu, tentu kita tidak bisa melaksanakan semua yang disabdakan oleh Allah. Tetapi dalam perkembangan sejarah gereja tiada hentinya berusaha mengadakan perubahan melengkapi yang diminta oleh sabda Allah. Misalnya, sabda berkata, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi artinya di mana bumi dipijak oleh manusia, orang tersebut harus diberitahu mengenai Injil Yesus. 2000 tahun yang lalu, ketika kita menerima sabda Allah, dapatkah kita melaksanakan sabda tersebut? Tidak, tentu tidak bisa, sebab hubungan antar manusia pada saat itu masih jauh. Tidak seperti sekarang, sampai di pelosok mana di bumi bisa terjangkau.
Jadi yang dimaksud oleh Konsili Vatikan kedua, dengan perkembangan sejarah, gereja harus mengadakan perubahan terus, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dengan perkembangan sejarah, kita sekarang bisa mewartakan sabda itu sampai ke ujung bumi. Kalau gereja Katolik masih memakai bahasa Latin dan tidak ada Konsili Vatikan kedua, pertanyaannya, apakah orang-orang yang masih di pelosok-pelosok diinjili memakai bahasa Latin? Tidak mungkin, bukan? Mereka harus diinjili memakai bahasa mereka sendiri, bahasa dialek mereka. Ini maksudnya De Verbum 8. Dengan perkembangan sejarah, perlu diadakan perubahan. Shalom.